Pria ini mata batinnya terbuka setelah mengalami peristiwa gaib di luar logika. Nyawanya hampir dibawa ke alam lain oleh jin yang menguasai tubuhnya selama bertahun-tahun. Bagaimanakah cara agar beliau bisa kembali normal lagi? Nah, ketika sesudah saya makan nasi uduk itu, tiba-tiba kepala saya pusing, Bang. Pusing itu saya sampai pingsan. Saya pingsan. Jadi pas jatuh itu saya tiba-tiba hilang keseimbangan gitu, kepentol meja, Bang. Saya ngelihat ibu saya itu lucu, Bang. Jadi saya buahnya mau ketawa pas ngeliat ibu saya itu. Akhirnya saya ketawa tuh, gitu. Ibu saya kaget dong. Astagfirullahaladzim, ini habis ngapain, habis gimana gitu. Dipanggil tuh mantri tuh, diperiksa sama mantri. Mantrinya bilang ini denyutnya udah lemah gitu. Ini denyutnya udah lemah. Terus disuruh pasrah ibu saya. Itu saya dengar percakapan mereka tuh saya dengar. Ibu saya udah nangis-nangis. Dipanggil lah orang pinter, Bang. Datanglah tuh orang pinter itu, Bang. Saya dibikinin air, diminumin air, dibaca-bacain punggung saya di usap-usap gitu. Orang pinter itu bisikin tuh di punggung saya. Ayo, lawan gitu. Itu saya dengar. Allahu Akbar. Itu saya langsung teriak, Bang. Allahu Akbar. Itu saya langsung panas dingin di situ. Langsung keluar keringat, langsung ngucur gitu. Semenjak saya ngalamin kejadian yang kayak gitu, saya nggak tahu ya apakah itu mati suri atau bukan, saya nggak tahu. Saya mulai banyak ngalamin hal-hal aneh tuh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vlogger Dadakan dalam segmen podcast Dadakan Horor. Malam ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya di tempat yang berada di sebuah daerah Kabupaten Tangerang. Sebelum kita memperkenalkan ke narasumbernya, untuk kalian silakan di like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Langsung saja kita memperkenalkan narasumber kita pada malam ini. Selamat malam, Bang. Ya, malam. Ya, dengan Bang siapa? Saya Nuh. Nuh ya? Oke. Bang Nuh ya, Bang? Iya. Kalau boleh tahu, Bang, malam ini ingin menceritakan tentang pengalaman mistis. Boleh dikasih tahu nggak, Bang, poin-poinnya aja gitu? Oh, kalau pengalaman mistis ya, kalau belakangan ini sih emang udah kayak nggak ada gitu. Cuman saya punya cerita ketika saya masih tinggal di daerah kabupaten lah, di daerah Kabupaten Tangerang. Itu emang beberapa saya nemuin bisa dibilang di luar logika sih, yang menurut saya tuh agak aneh gitu. Jadi apa mau langsung saya ceritain atau gimana nih? Yang poin-poinnya aja, Poin-poinnya aja. Jadi itu saya pernah ngelihat kayak sejadah terbang kayak gitu. Terus ketemu sama orang yang udah meninggal gitu. Dan saya sempat negor juga ke beliau. Lalu ada lagi saya melihat sosok, saya nggak yakin sih itu sosok apa. Cuman kayaknya sih menyerupai kayak kalau bisa dibilang itu kayak kuntilanak gitu sih. Oke, Bang, ditahan dulu, Bang. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Nuh ini, silakan langsung DM ke Instagram kita atau langsung email ke mendadakvlogger@gmail.com. Ya, Bang Nuh, boleh dimulai ke intinya. Oke. Jadi gini, awal mulanya itu saya ngalamin hal mistis itu, saya mundur dulu sedikit ya, Bang.
sebelum saya nemuin hal seperti itu. Jadi dulu itu saya aktivitasnya tuh di malam hari, Bang. Jadi pulang itu bukan kerja sih ya, masih dibilang kayak main itu saya selalu pulang di atas jam 1 gitu, jam 2, jam 3 gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu mainnya di warnet itu, Bang. Jadi di malam itu saya itu sedang main di warnet, Bang. Awal mulanya. Ini saya sedang main di warnet, terus teman saya ngajak keluar. Ngajak keluar itu ke suatu daerah gitu. Ke suatu daerah, kemudian saya berangkat tuh berdua sama dia. Saya goncengan berdua naik motor. Kemudian saya nggak ketika berangkat itu nggak ada ketemu hal-hal aneh gitu. Tapi pas pulang itu saya ngerasa tuh sebelum balik lagi saya ke warnet itu, di perjalanan itu saya ngerasa hawa sekitar tuh kayak lebih dingin dari biasanya gitu. Jadi pas berangkat ya saya biasa aja gitu. Pas pulang itu lebih dingin gitu. Saya sampai nanya gitu ke teman saya, lu ngerasa dingin gak sih? Ya biasa aja sih, kayak dingin malam aja gitu. Nggak. Nah tapi saya ngerasanya tuh kayak lebih dingin gitu. Nah ketika saya mendekati itu, emang katanya sih menurut warga sekitar tuh daerah situ ada satu tempat gitu yang lumayan angker ya, kalau menurut orang sekitar gitu. Jadi saya ngerasa dingin itu sebelum melewati daerah tersebut gitu. Waktu itu malam ya, Bang? Malam itu sekitar jam 11 atau setengah 12 lah. Jadi belum nyampe lewat jam 12, dan itu kondisi masih ramai gitu, masih ada motor lewat, mobil gitu. Kemudian ketika pas ngelewatin tempat tersebut, itu pandangan mata saya tuh kayak dipaksa ditarik gitu loh, untuk melihat ke tempat itu gitu. Nah itu kalau saya bisa deskripsiin tempatnya itu kayak kandang gitu sih, Bang. Kayak kandang, tapi saya nggak tahu pasti ya, karena saya setiap lewatin daerah itu ya biasa aja gitu, dan itu pun nggak pernah nemuin hal-hal aneh gitu, baru malam itu doang. Jadi kayak kandang gitu. Kemudian saya lihat tuh pas di jalan itu, saya tengok gitu kan, saya tengok ya nggak ada apa-apa gitu, cuman gelap aja gitu. Udah akhirnya saya sampai warnet gitu. Di warnet itu saya biasa main game gitu kan sama teman-teman. Kemudian sekitar jam 12 lewat itu saya makan tuh, Bang. Makan kalau nggak salah tuh makan nasi uduk ya. Di dekat warnet itu saya ada warung nasi uduk. Saya makan nasi uduk. Udah saya makan biasa aja gitu, nggak ada hal-hal aneh gitu. Nah, ketika sesudah saya makan nasi uduk itu, tiba-tiba kepala saya pusing, Bang. Pusing itu saya sampai pingsan. Saya pingsan di situ. Sebelumnya itu pingsan pertama kali saya, Bang. Selama saya hidup gitu ya. Itu pingsan pertama kali saya, dan saya masih, yang saya ingat tuh kepala saya tuh sempat kepentok gitu. Jadi pas jatuh itu saya tiba-tiba hilang keseimbangan gitu, kepentok meja, Bang. Kepentok meja, jatuh tuh saya. Nah, kemudian dibopong sama teman-teman itu ke kayak sofa gitu. Kayak ada sofa tuh di mana. Itu saya sadar, Bang, dibopong. Saya sadar, cuman mata saya tuh merem gitu. Saya setengah merem gitu. Gimana sih, kayak orang baru bangun tidur gitu. Jadi pingsan tapi masih setengah sadar gitu ya? Iya, saya makanya nggak tahu istilah gimana pingsan, karena itu saya baru pertama kali itu rasain. Dibopong itu saya sadar, setengah sadar gitu. Terus kemudian ya namanya di warnet kan, sama anak-anak itu malah dibicarain gitu, Bang. Saya disolatin lah, apalah gitu lah. Bercandain. Udah tuh akhirnya ada teman saya tuh yang inisiatif gitu, karena saya tidur terus gitu. Maksudnya saya nggak bangun-bangun gitu, mungkin khawatir juga kali ya teman saya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, bukan rumah sakit ya, kayak klinik kecil gitu sih. Klinik kecil itu saya dibopong, dinaikin ke motor, itu saya dibawa ke klinik. Itu
itu saya masih ngerasa, saya pas sudah nyampe di klinik di GD itu saya ngerasa dibangunin sama dokter jaga itu. Kata dokternya, bang bangun bang, saya dipukul-pukul pipi saya tuh, bangun. Itu saya ngerasa gitu, cuman saya kayak udah lemes aja gitu, udah nggak ada tenaga sama sekali. Akhirnya kata dokternya itu, yang dokter jaga ini detak jantungnya udah lemah nih gitu, dibawa aja ke rumah sakit. Tapi saya masih pengen ngomong tuh susah bang, kayak gue nggak kenapa-napa, gue sebenarnya sehat-sehat aja gitu, gue nggak kenapa-napa. Akhirnya mau dibawalah ke rumah sakit tuh sama teman-teman saya gitu. Nah pas di motor itu bingung teman-teman saya, ini mau dibawa ke rumah sakit atau mau dibawa pulang ke rumah, karena mungkin takutnya jadi malah makin rumit gitu sama orang tua saya gitu mungkin ya. Akhirnya dibawalah saya ke rumah dulu, nggak dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah. Nah di rumah itu begitu saya sampai rumah, saya masih dibopong tuh bang, masih dibopong, saya didudukin di ruang tamu, di ruang tamu itu. Nah di ruang tamu itu udah lebih dari jam 12 ya, itu kayaknya udah hampir mendekati subuh sih, soalnya ibu saya itu setiap subuh kan selalu sholat di masjid kan. Iya. Nah begitu saya didudukin di ruang tamu itu, ibu saya datang nanya dong, ini kenapa gitu. Ini akhirnya teman saya bilang tuh, nggak tahu ibu, soalnya lagi tadi di warnet tiba-tiba jatuh sino gitu, kata teman saya. Gitu terus. Nah di situ itu saya ngelihat ibu saya itu lucu bang. Jadi saya bawanya mau ketawa pas ngeliat ibu saya tuh. Saya ketawa tuh, gitu. Ibu saya kaget dong. Astagfirullahaladzim, ini habis ngapain, habis gimana gitu. Mungkin pemikiran ibu saya tuh belum ke arah mistis ya? Iya, mungkin kayak habis ngelakuin sesuatu gitu yang nakal-nakal remaja gitu ya. Saya nggak tahu juga, akhirnya diusapin air tuh, muka saya diusapin air. Kayak itu malah makin lucu bang saya. Bener-bener kayak pengen ketawa gitu, kayak ngelihat badut lah gitu. Saya ketawain gitu, ibu saya ketawain. Akhirnya ibu saya panik tuh, bapak saya juga kebetulan lagi ada ayah saya tuh. Ayah saya tuh lumayan galak juga lah. Jadi teman-teman saya tuh akhirnya disidang tuh sama ayah saya. Yeah. Nah itu di ruang terpisah ya, di ruang terpisah. Jadi nggak di ruang tamu itu. Jadi pokoknya saya ngerasa itu saya didudukin, terus saya dibaca-bacain nama ibu saya gitu. Nah, ibu saya akhirnya manggil kalau di daerah itu kayak dokter itu mantri kali ya, kalau bisa dibilang ya. Dipanggil tuh mantri itu, datang mantri. Terus diperiksa sama mantri. Ya mantrinya bilang ini denyutnya udah lemah gitu. Ini denyutnya udah lemah. Terus disuruh pasrah ibu saya. Itu saya dengar percakapan mereka tuh, saya dengar. Karena saya ngerasa ya, saya sadar, cuman untuk ngomong itu saya berat bang. Kayak ini gua nggak kenapa-napa loh gitu. Kayak gua mau mengungkapkan gitu. Iya, itu susah. Itu ya? Susah bang. Berarti dalam keadaan nggak sadar itu, tapi fungsi pendengaran masih dengar ya? Oh masih dengar. Dan cuman yang saya nggak bisa lakuin tuh kayak ngegerakin tangan itu saya nggak bisa. Kayak pokoknya saya cuma nyender aja. Itu yang saya ingat, nyender. Terus saya ngelihat ibu saya tuh ya lucu gitu kan. Nah akhirnya ibu saya udah nangis tuh bang. Iya. Ibu saya udah nangis. Dipanggil lah orang pinter bang gitu. Di daerah saya tuh ada, bisa dibilang ya agak ada orang pinter lah gitu kan. Yang tahu mistis lah ya. Ya mungkin ibu saya udah ke arah situ ya, tapi saya pada saat itu, di zaman itu saya agak kurang percaya sama yang hal-hal kayak gitu bang. Makanya saya pulang jam 2, jam 3 ya
aman-aman aja gitu, nggak ketemu hal-hal kayak gitu. Datanglah tuh orang pintar itu bang. Datang orang pintar itu, saya dibikinin air, diminumin air, dibaca-bacain punggung saya, diusap-usap gitu. Iya. Pada saat itu posisi saya duduk nyender ngadep ke pintu bang, ke pintu. Di pintu itu saya ngelihat kakek nenek sama eyang saya bang, 4 orang. Dia lagi berdiri ngeliatin ke arah saya. Kakek nenek sama eyang saya 2. Berarti kakek nenek dari ayah saya. Tuh kakek nenek itu posisinya saat itu masih ada apa sudah? Oh, udah lama meninggal bang. Oh, udah lama meninggal. Jadi dia berdiri di pintu itu, tapi nggak masuk, cuma berdiri di pintu aja. Dan posisinya itu saya kayak ngerasa kakek nenek saya itu kayak masih ada aja gitu. Jadi saya nggak takut gitu. Nggak berdiri lah, ngapain berdiri gitu dalam hati saya. Itu ngapain berdiri, kenapa nggak masuk aja gitu. Terus kata orang pintar itu ngebisikin tuh di kuping saya. Ayo nu, lawan gitu. Itu saya dengar. Ayo lawan gitu. Akhirnya dengan apa ya? Saya ngerasa tuh semakin dia bisikin di kuping saya, padahal di kuping bang, tapi kayak ngejauh gitu. Posisinya saya kayak lama-lama tuh kayak menjauh dari ruangan itu bang. Iya. Kayak mengecil gitu, kayak ini kenapa ya? Gua tuh nggak kenapa-napa loh gitu. Gua nggak kenapa-napa. Gua masih bisa ngelihat lu pada gitu. Lama mengecil gitu. Terus dipeluk bang saya sama ibu saya bang. Begitu dipeluk, dibisikin, ayo nak yang kuat gitu. Baca istighfar gitu. Nah, dibisikin terus sama ibu saya. Akhirnya saya bisa nyebut nama Allah bang di situ bang. Kayak langsung Allahu Akbar. Itu saya langsung teriak bang, Allahu Akbar. Terus saya langsung panas dingin di situ, langsung keluar keringat, langsung ngucur gitu. Itu tadinya sebelumnya dipegang sama dokter katanya dingin bang. Oh itu udah dia, saya sebadan-badan tuh udah dingin, udah denyut nadi saya tuh udah kecil gitu. Katanya makanya mungkin dia bilang udah ini mah pasrahin aja gitu. Mungkin ibu saya ngerasa ini aneh gitu, makanya dipanggil orang pintar gitu. Udah tuh pas saya baca Allahu Akbar gitu, saya langsung baca-baca ya sebisa saya gitu kan, astagfirullahaladzim gitu. Saya baca-baca, baru saya ngomong tuh ke ibu saya tuh, kayak, Bu, tadi lu ngeliat kakek sama nenek berdiri di pintu gitu. Mana nggak ada. Itu pas saya lihat udah nggak ada. Pas saya udah selesai habis ngomong itu, saya ngeliat nggak ada gitu. Nyebut gitu. Udah nggak ada, mereka udah nggak ada lama gitu. Boleh dibilang saya tuh akrab banget gitu, dekat lah sama kakek sama nenek saya. Makanya saya di situ sampai keluar air mata saya gitu, sampai nangis gitu. Udah akhirnya pas habis kejadian itu saya sakit tuh bang, kayak seminggu atau 2 minggu gitu sakit. Itu saya total nggak keluar malam lagi tuh. Cuman posisinya karena saya masih muda waktu itu ya, masih badung gitu. Jadi pas habis kejadian itu saya masih lah keluar malam gitu. Cuman di daerah rumah aja, nggak. Kebetulan dari rumah saya ke warnet itu lumayan jauh bang. Jadi kayak perjalanan 10-15 menit gitulah. Jadi saya selama saya sakit itu saya cuma nongkrong di dekat rumah aja. Nah, semenjak saya ngalamin kejadian yang kayak gitu, saya nggak tahu ya apakah itu mati suri atau bukan, saya nggak tahu. Karena saya ngerasanya ya saya masih bisa ngelihat di ruangan itu gitu, ngelihat orang-orang, dan nggak ngelihat hal-hal aneh selain saya ngelihat kakek nenek saya gitu. Karena saya orangnya jarang di rumah bang ya, jadi jarang komunikasi sama orang rumah. Suatu ketika saya ngobrol nih sama bapak saya, nah di situ bapak saya cerita bang, pas yang saya pingsan itu kan dia manggil teman-teman saya tuh di sidang bang sama bapak saya. Katanya pengakuan dari teman saya itu
saya itu nggak keluar nama teman saya, Bang. Jadi saya pertama kali datang ke warnet, itu saya kalau ke warnet tuh kayak sekitar habis sisa lah, kayak jam 7, jam 8 gitu. Nah itu sampai pagi, Bang, sampai jam 2, sampai jam 3 gitu, baru saya pulang. Itu setiap malam saya kayak gitu dulu. Itu katanya dari saya datang sampai saya pingsan, itu saya nggak kemana-mana katanya. Saya main game aja gitu. Itu pengakuan dari yang di warnet itu? Iya, yang nolongin, yang nganterin saya ke rumah, Bang, yang nolongin saya gitu. Makanya ayah saya tuh nanya gitu ke saya, lu habis ngapain gitu di warnet sampai pingsan gitu. Orang kagak ngapa-ngapain gitu kan, habis di warnet temen ngajakin keluar bentar, pulang ke warnet lagi, makan. Udah dari situ kayak gelap, terus kepentok, udah kayak ya apa namanya, kalau bisa orang dibilang itu pingsan apa saya nggak tahu ya, itu pingsan atau enggak. Cuma yang saya alamin ya, saya ngerasa masih ngerasa gitu, masih setengah sadar gitu, kayak orang kayak baru bangun tidur aja gitu. Tapi si itu bilang katanya nggak kemana-mana gitu. Nah itu yang menurut saya agak aneh sih, entah teman saya bohong atau gimana, saya nggak tahu ya, karena saya nggak tanya langsung sih ke teman saya gitu ya. Udah apa ya namanya, udahlah gitu, udah berlalu aja gitu. Saya ngerasanya tuh saya waktu itu mungkin ya lagi nggak fit gitu, makanya pingsan, terus akhirnya saya sakit tuh sampai seminggu lebih itu saya sakit. Jadi habis kejadian itu saya mulai banyak ngalamin hal-hal aneh tuh, Bang. Contohnya salah satunya ketika saya mau nongkrong tuh, Bang, di dekat rumah ya. Itu saya kan ngerasa kayak dilewatin kayak sejadah terbang gitu, Bang, di atas kepala saya. Jadi kan rumah saya kan kiri, jadi jalanan gitu, kiri kanannya rumah kan. Jadi dia terbang tuh kayak di atas kepala saya, kayak dari genteng rumah ini ke seberang gitu. Blur gitu. Tuh kejadiannya itu pas lagi nongkrong atau? Oh, saya baru mau ke tongkrongan. Jadi saya jalan kaki ke tongkrong karena nggak jauh. Gitu. Saya jalan, saya ngerasa kayak terbangin. Saya pikir kelelawar gitu. Saya nengok ke atas gitu, binatang kali ya gitu. Saya masih, karena saya orangnya nggak percaya kayak gituan, Bang. Jadi binatang kali, kelelawar gitu. Cuman saya ngerasa pas dia terbang gitu kan, di ujung mata saya tuh kan lihat kan. Ada iya. Nah itu bayangannya putih, Bang. Putih, cuman putihnya tuh kayaknya kain kumel, gimana sih, kayak kumuh gitu loh, kuning, nggak putih banget lah gitu, kayak pakaian nggak dicuci-cuci lah gitu. Nah itu emang ngerasa ingat kayak gitu, Bang. Cuma oh iya, sampai itu pun kayak tanah jatuh gitu sih, gimana sih, kayak gitu di atas kepala saya tuh seginiin, ya emang ada tanah gitu. Nah mungkin kelelawar kali gitu ya. Udah saya jalan aja gitu. Udah, terus selang saya nongkrong itu saya nggak ketemu hal aneh lagi gitu. Nah selang beberapa hari saya nongkrong lagi gitu. Nah pas saya nongkrong itu saya di genteng tuh kayak ngeliat orang lagi duduk, Bang. Kayak orang lagi duduk di, kan genteng kan gitu ya, kayak segitiga gitu. Dia duduk di atas segitiga itu malam, Bang. Posisinya kayak jam 10, jam 11-an gitu. Di atas genteng nyender kan, di genteng kan gini, terus di samping tetangganya tuh ada lantai 2-nya gitu. Dia duduk di situ di pojokan. Saya ngeliat ke atas, itu kayak orang ya. Di zaman itu daerah saya itu yang lagi rawan, Bang, rawan maling. Saya takutnya maling, Bang. Saya liatin gitu. Cuman itu orang, saya ngerasanya itu orang, Bang. Cuman karena di atas genteng tuh agak gelap, jadi kabur gitu. Maksudnya nggak terlalu berbentuk wujudnya gitu. Dia cuma posisinya. Berarti di wajahnya juga nggak kelihatan, nggak jelas gitu ya? Nggak jelas. Cuman saya ngerasa ya itu ada orang gitu. Dia kayak jongkok gitu, Bang. Duduk lah lebih tepatnya, duduk di
segitiga gitu, genteng gitu. Saya liatin bang, itu lama bang, kayak semenitan apa 2 menit gitu saya liatin gitu. Tadi mau saya teriakin maling bang, cuman saya takutnya itu salah. Iya kan, jadi ya saya juga iya. gitu kan, saya liatin gitu. Mau saya timpuk tadinya itu posisinya, saya ambil batu kecil. Kalau emang itu maling, posisinya pasti kan dia lari kan. Nah baru saya teriakin. Iya. Pas saya mau ambil batu, mau saya timpuk, itu nggak ada bang. Bentuknya kayak udah saya ngeliat tembok aja gitu, ngeliat tembok dan nggak ada sosok itu. Langsung hilang gitu? Langsung hilang. Saya pas ngambil batu, saya mau timpuk, itu udah nggak ada sosoknya. Dan dari situ kayak, itu apa ya? Saya jadi makin aneh gitu. Cuman saya nggak tahu kalau itu tuh setan gitu lah ibaratnya. Saya benar-benar nggak percaya gitu, nggak pernah ngeliat sebelumnya karena saya nggak pernah ngeliatin namanya setan tuh kayak gimana bentukannya. Ya udah, saya dari situ saya cerita tuh pas nyampe tongkrongan. Gue tadi ngeliat kayak orang gitu, maling kali. Teman-teman tuh nganggapnya itu maling. Kita penasaran tuh, tapi kita cek gitu, itu nggak ada di tempat yang saya ngeliat itu tadi tuh, itu nggak ada. Lu salah lihat kali gitu. Ya mungkin kali ya, apa faktor saya lagi belum sehat juga gitu. Udah saya nongkrong lagi lah biasa gitu. Nah itu dari situ saya masih aja tuh pulang malam gitu, seminggu 2 minggu. Pada waktu itu masih zamannya bulan puasa bang. Iya. Nah di bulan puasa itu kan ya namanya kita anak cowok gitu kan, kalau habis sahur kita nongkrong bang sambil nungguin azan subuh gitu kan, ngerokok gitu. Ada tuh di tempat di kayak belakang balai warga gitulah. Di belakang balai warga tuh ada kayak tempat duduk. Nah, emang di situ agak rimbun tuh bang, banyak pohon-pohon. Cuman ya ada rumahnya juga, masih ada rumahnya. Saya berapa orang ya? 3, 4, 6 sampai 7 orang lah. Saya nongkrong di tempat itu. Emang biasanya kita setiap hari juga nongkrongnya di situ gitu. Di tongkrongan lah ya. Di tongkrongan itu nggak pernah ada hal-hal aneh lah gitu. Sampai malam, sampai subuh gitu, itu nggak ada hal-hal aneh. Nah di pas malam itu, jadi posisinya teman saya duduk di sebelah sini, ngadep ke rumah gitu, saya jongkok berempat, saya jongkok di depannya tuh sambil ngopi ngerokok gitu, ngobrol-ngobrol biasa. Nah yang bertiga ini ngadep rumah itu ya, yang pertama awalnya sendiri bang, yang saya nggak tahu ya dia ngeliat apa enggak, cuman dia nggak ngomong, tiba-tiba mau pulang, padahal posisinya ke azan subuh tuh masih jauh. Biasanya kita pulang itu pas azan subuh kita pulang gitu. Itu posisinya masih jauh, kayak sekitar imsak aja belum bang itu. Jadi tiba-tiba dia, gue duluan ya, gue mau pulang dulu gitu. Dia pulang tuh dia satu. Udah kita masih, lu kenapa sih? Iya mules gue gitu. Udah alasan, kayaknya sih alasan ya, saya nggak tahu juga. Pulang tuh satu. Nah kan masih ada 2 orang tuh yang duduk di ngadep ke rumah itu. Tiba-tiba yang 2 ini juga ikutan pulang bang. Awalnya satu, gue duluan ya, gue kayaknya mau sholat subuhnya di rumah aja, gue ngantuk. Iya gue juga bareng. Yang berdua itu tiba-tiba duluan cabut bang. Ya pada ngapa sih pada cabut gitu. Nah akhirnya teman saya, tadi kan saya berempat tuh yang di bawah itu, di jongkok itu ya, pindahlah ke atas berdua gitu kan. Nah yang dia 2 ini ya kita masih ngobrol gitu. Tiba-tiba teman saya teriak bang, astagfirullahaladzim, itu apaan? Jadi dia, yang teman saya itu ngelihat ada orang duduk juga bang di atas genteng itu. Karena posisinya ngadep ke genteng gitu kan. Posisinya saya duduk di sini. Yang ngelihat itu duduk sini terus ngeliat ke genteng itu. Nah itu apaan gitu? Kita perhatiin bang, emang subuh, belum subuh sih, kayak jam 4-an gitu. Kita perhatiin, iya itu apaan ya? Itu posisinya kalau dibilang cewek, bukan cewek gitu, cuman rambutnya panjang bang. Rambutnya panjang. Itu seumur umur saya baru lihat itu bang. Lihat langsung tuh? Itu langsung. Lihat langsung? Itu langsung, seumur umur saya baru lihat itu. Cuman saya nggak yakin kalau itu
yang kalau dibilang orang kuntilanak gitu, itu saya nggak yakin. Pokoknya dia posisinya dia di atas rumah, jadi di turunan gini bang, turunan gitu di agak ujung tuh. Dia di situ, cuman posisi kayak jemuran gitu, posisinya nggak berbentuk orang bang, kayak jemuran. Nah, yang bikin kita berempat itu kabur, itu terbang bang. Itu terbang ke arah, jadi di tongkrongan saya itu di bawah pohon mangga. Jadi itu sosok itu terbang ke atas kepala kita ke pohon mangga. Dari situ kita lari bang. Semuanya lari? Lari empat-empatnya bang. Itu empat-empatnya ngeliat juga. Lari kita semua. Udah dari situ besok aja ketemu lagi sama teman saya yang duluan pulang tuh. Ternyata dia cerita ya dia ngeliat juga. Tapi dia nggak bilang gitu. Nggak bilang gitu. Ya akhirnya kita kan, wah lu rese, lu kenapa lu nggak bilang gitu kan. Cuma tuh pas terbang itu jelas gitu, kayak bajunya dikunampakan di mukanya atau di... Oh, mukanya nggak kelihatan bang. Yang saya lihat itu kayak gimana ya? Kayak handuk aja bang, kayak handuk ditaruh di di genteng. Terus kayak ketip angin aja udah gitu, kayak handuk ketip angin. Cuma posisinya di situ nggak ada. Saya masih positif ya, maksudnya mungkin itu jemuran orang kali ya. Cuman yang saya heranin kok bisa terbang gitu maksudnya ini agak nggak masuk logika sih gitu, nggak masuk logika saya. Udah saya nggak ya besoknya kita tetap nongkrong lagi di situ karena kita ya prinsip kita tuh kayak ya ngapain kita yang takut gitu kan. Cuman emang besokannya selang beberapa hari baru kita nongkrong, mungkin agak takut juga kali ya. Itu saya masih sering ngalamin itu bang, sering ngalamin hal-hal kayak gitu aneh lah menurut saya. Dan itu saya belum cerita ke ibu saya tuh. Nah kemudian udah lewat dari 2 minggu setelah habis saya kejadian yang pingsan itu, terus saya main lagi ke warnet tuh. Main lagi ke warnet, masih pulang malam tuh, saya pulang jam 2:30 gitu, hampir mendekati subuh lah. Nah suatu hari saya pulang dari warnet jam 3 atau 3:30 gitu. Nah saya ngelewatin tempat saya biasa pulang dari warnet tuh, saya naik motor. Nah saya ngelewatin, sebelum ke arah rumah saya itu saya ngelewatin orang yang jualan sayur bang. Itu biasa, tetangga saya sih biasa jualan sayur, emang dia bukanya tuh subuh sampai kayak jam siang gitu. Dan setiap saya pulang jam 3, jam 3:30 gitu, emang dia selalu nyapu bang, karena dia prepare buat jualan sayurnya kan, dia rapihin tempatnya gitu, disapuin. Selalu saya tegur karena ya anaknya dia teman saya gitu, jadi saya agak kenal gitu. Mau buka bu, saya tegur gitu. Iya nih baru pulang. Iya, udah saya lewat lagi biasa. Nah pas di malam itu dia lagi nyapu bang dari jauh, pakai sapu lidi ya. Saya gitu dari jauh tuh saya liatin, saya ambil naik motor kan. Oh udah mau buka aja tuh gitu kan. Berarti tandanya udah jam 3:30 gitu. Nah pas saya lewat, saya lihat jam itu baru jam 3 bang. Belum nyampe ada jam 3:30 gitu, baru jam 3. Saya lewat, saya tegur, bu, tumben bu, udah mau buka. Nggak dijawab bang, diem aja. Biasanya kalau lewat situ dijawab sama dia? Dijawab, biasanya dijawab. Sering saya lewat kalau misalnya pulang jam 3:30, jam 4 gitu, udah mau mendekati subuh lah, itu selalu dia nyapu gitu. Dan ditegur, saya tegur, dia nyaut terus gitu, nyawa. Nah di malam itu nggak nyaut bang, diem aja. Mungkin saya ngerasanya, oh mungkin nggak denger kali gitu. Iya. Saya ngerasanya mungkin nggak denger kali, ya udah saya lewat lagi. Nah saya tidur, saya bangun kayak jam 9, jam 10 apa jam 11-an gitu, dibangunin sama tante saya, bangunin, wih bangun, udah siang gitu. Biasalah namanya di rumah kan pasti dibangunin gitu, suruh makan gitu, bangunin.
Nah di situ tante saya cerita lah, ini saya boleh nyebut nama nggak sih? Nggak apa-apa. Oke. Si Ibu Yanti meninggal lah, orang semalam aja lagi nyapu, kamu kapan meninggalnya? Iya semalam meninggal, ini tadi habis dimakamin tadi pagi gitu. Lah itu saya shock bang, kayak lah terus semalam siapa ya? Nah dari situ saya kayak ngerasa wah ini udah mulai nggak bener nih. Cuman lagi-lagi karena saya nggak terlalu percaya hal-hal kayak gitu ya, saya mantepin diri saya kayak mungkin itu saudaranya kali atau karyawannya kali mungkin gitu kan. Saya selalu nancepin supaya saya ketika pulang malam tuh nggak takut bang. Jadi ya saya selalu mantepin diri saya tuh kayak gitu, saya afirmasi positif aja gitu. Ya emang bener meninggal gitu posisinya, cuman yang ya itu siapa gitu sebenarnya. Udah saya nggak permasalahin tuh. Akhirnya pas saya pulang itu setelah meninggal tuh ya emang kagak ada yang nyapu kan, ya orangnya udah meninggal gitu kan. Udah, berarti yang malam itu siapa gitu kan. Pantes nggak disautin. Pantes nggak disautin gitu. Ya kalau nggak disautin ya udah gitu, mungkin nggak kedengeran gitu. Nah, tapi saya masih nggak banyak ngalamin hal-hal aneh bang. Kayak contohnya saya pulang malam, nah itu saya pulang kayak jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 gitu lah. Saya parkir mobil bang. Saya parkir mobil, habis parkir, saya nyarungin mobil lah. Biasalah saya rapihin gitu, karena mau apa namanya, udah malam gitu lah. Udah malam, saya ke arah ujung gang itu, saya ngeliat kayak ada anak kecil bang. Dia lagi jongkok kayak mainin tanah aja gitu, jongkok gitu kayak main tanah. Dari jauh kayak jarak 50 meter sampai 100 meter lah, agak lumayan jauh. Tapi saya ngeliat itu anak kecil di tengah jalan. Di tengah jalan bang, kan jalan gini kan ya, posisi biar kebayang tuh rumah saya tuh ya bisa dibilang perumahan lah gitu. Jadi gang itu jalanan, nah ini rumah-rumah orang gitu, rumah-rumah tetangga saya. Saya parkir nggak pernah masuk ke garasi bang. Saya parkir di depan, di ujung gang. Jadi saya ngeliat ke tengah gang itu kayak anak kecil lagi mainin tanah gitu, kayak ngorek-ngorekin tanah. Saya pikir, lah anak siapa itu? Tengah malam gini, masih tengah malam? Udah lebih dari tengah malam bang, jam 1 atau setengah 2 gitu. Saya pulang waktu itu. Lah, ngapain ya itu ya? Siapa gitu? Saya perhatiin, itu memang sosoknya anak kecil gitu, lagi ngorek-ngorek tanah. Ya udah mungkin anaknya tetangga saya mungkin ya, karena di tetangga saya itu emang banyak anak-anak kecil bang. Saya nggak aneh gitu, maksudnya mungkin ya belum tidur kali, atau ada orang tuanya di depan rumahnya kan, saya nggak kelihatan juga. Cuman saya ngeliat karena posisinya dia jongkok tengah jalan, jadi saya ngeliat dia lagi jongkok gitu. Udah di situ saya masuk rumah, nggak ada yang aneh-aneh lagi gitu pas saya. Nah, saya tidur tuh. Saya biasanya bangun tidur itu sore bang. Kalau saya habis malam tuh kayak jam 2, saya di rumah baru tidur tuh kayak mau menjelang subuh gitu, atau habis saya sholat subuh saya tidur gitu. Saya bangun biasanya sore bang. Kadang bahkan sampai lewat maghrib saya sering gitu tidur sampai malam ketemu malam gitu. Saya sering tidur kayak gitu. Nah dari habis kejadian itu saya sering dibangunin bang. Dibanguninnya menurut saya sih agak aneh ya. Anehnya tuh saya selalu dilempar sama handuk bang. Dilempar handuk. Jadi saya demen banget tidur tengkurap dulu. Tapi habis kejadian itu sampai sekarang saya udah nggak berani tidur tengkurap bang. Karena bisa dibilang saya agak trauma ya. Saya sering dibangunnya itu dilempar handuk. Tapi setiap kayak saya bangun, ya emang ada handuk gitu, kayak dilempar handuk, terus di toel juga pernah saya, kaki saya di toel gini, saya bangun tapi ya namanya orang bangun tidur, saya nggak langsung saya ini kan, langsung bangun, iya bangun gitu aja, karena udah beberapa kali gitu, saya kesel bang,
Saya omelin tante saya, ngapain sih orang lagi tidur dibangun-bangunin gitu. Lah, tante saya bingung bang, lah siapa yang bangunin? Lu orang dari tadi di bawah gitu. Nah itu saya langsung diem bang, lah siapa? Itu sini siapa yang lempar handuk? Tante saya mungkin ngebicarain saya kali ya. Itu kali lu disuruh mandi lu, udah mau maghrib gitu, disuruh bangun. Oh, ngaco aja gitu kan. Udah tuh, itu saya beberapa kali tuh kayak dilempar handuk gitu. Ya handuknya ada gitu, cuman saya pernah sampai pura-pura tidur bang. Saya udah bangun tuh kayak jam 3-an gitu. Karena itu kejadian setiap mau maghrib gitu. Kalau saya dilempar handuk tuh. Kayak jam 3-an gitu. Saya udah bangun tuh udah setengah sadar. Saya pura-pura tidur bang. Kayak saya pengen tahu siapa sih gitu orangnya yang iseng gitu kan. Tapi saya nggak ngalamin itu bang, nggak dilempar handuk bang pas saya pura-pura tidur itu. Jadi dia tahu kalau pura-pura gitu ya? Iya, iya. Saya gimana sih namanya orang pura-pura tidur kan saya tengkurap gitu kan. Tapi kagak dilempar handuk bang, nggak ngalamin hal aneh gitu. Wah ini udah mulai nggak beres nih gitu. Udah tuh, udah akhirnya ya udahlah lewat lagi gitu. Saya masih mungkin bener kali ada orang iseng, cuman nggak ngaku aja mungkin ya, entah itu ibu saya atau tante saya gitu. Kebetulan ayah saya tuh pulangnya seminggu sekali bang, jadi kayak hari Sabtu atau hari Minggu gitu baru pulang gitu beliau. Jadi di rumah tuh cuma ada saya, tante saya sama ibu saya gitu. Jadi masih nggak berpikir ke mistis lah ya gitu ya? Iya, belum ke arah situ bang. Saya masih itu jeda waktu dari saya pingsan itu lumayan lama tuh saya ngalamin hal kayak gitu, kayak beberapa bulan lah gitu, kayaknya hampir setahun dah, kayak 6 bulan atau 8 bulan itu saya nggak lumayan sering gitu, cuman yang nggak setiap hari ya bang ya, nggak setiap hari. Pernah juga saya suatu ketika itu saya walaupun masih kejadian itu saya masih sering pulang malam juga bang, nggak ada kapoknya lah saya itu tetap masih pulang malam gitu. Suatu ketika saya dari Tangerang kota bang ke arah pulang ke arah kabupaten tuh, itu ngelewatin makam bang, ngelewatin makam. Memang itu daerahnya lumayan gelap ya, terus makamnya tuh kayak ya makamnya makam warga gitu, cuma kayak ada di tengah itu ada pohon besar gitu kayak pohon beringin gitu tengahnya, dan agak kurang terawat sih, karena saya lihatnya makamnya tuh kayak banyak, kalau saya siang lewat ya, kalau malam saya agak nggak berani nengok juga bang, karena gelap banget situ. Kayak banyak pohon-pohon kering gitu loh, kayak nggak kurus lah gitu kayaknya. Tahun berapa masih ingat ya bang? Itu kejadiannya tahun 2011-an bang. 2011-an. Makamnya itu di daerah? Iya, di daerah dekat dari rumah saya ke makam itu kayak 5 menit atau 10 menit lah, nggak begitu jauh lah. Cuman ya masih naik motor juga, jalan kaki jauh. Makamnya luas? Lumayan luas bang, kayak ada beberapa banyak makam lah, emang kayak pemakaman umum aja gitu. Cuman kayaknya agak kurang kurus ya pada waktu itu. Cuman beberapa waktu lewat itu udah bagus bang, makamnya udah ditembok gitu, udah ada gerbangnya gitu. Pada kejadian saya waktu itu 2011 itu makamnya ada gerbang bang, ada gerbang tapi nggak ada pagarnya gitu, cuman gerbang aja gitu, gerbang. Terus ada pohon beringin tuh, saya agak besar gitu pohon beringin, tapi nggak ada temboknya, dan gerbangnya itu agak lumayan kumuh sih, masih dari kayu. Gentengnya tuh genteng zaman dulu gitu bang. Nama makamnya boleh di? Saya agak kurang tahu sih itu nama makamnya apa. Gitu. Cuman yang pasti, misalkan seperti makam di tanah kusir atau nah itu sampai perut gitu. Sampai sekarang itu nama makamnya tuh nggak ada bang, nggak ada tulisannya. Gitu. Jadi cuman ya udah pemakaman aja gitu. Terus pada malam itu ya bang ya, pada malam itu saya pulang malam tuh bang, pulang malam lagi. Cuman ini saya pulangnya itu nggak terlalu malam lah, kayak masih jam 11 apa jam 12 gitu. Saya masih ada motor beberapa lewat gitu. Jadi yang saya khawatirin itu pada waktu itu ya,
ngerinya takutnya ada begal doang bang, bukan ke arah mistis ya, karena itu jalanannya itu lumayan gelap gitu. Jadi saya makanya dari jauh naik motor itu udah kenceng bang, saya udah ngebut tuh, karena saya takutnya ya itu ada yang kasar ya, takutnya ada begal aja. Saya dari jauh kenceng, pas beberapa meter sebelum makam itu kayak 50 meter atau kayaknya lebih dari mau kayak 70 meteran gitu atau 100 meter, kayak 100 meteran lah, motor saya tiba-tiba mati bang. Mati lagi jalan kencang tiba-tiba mati motornya, kayak udah mati gitu. Wah kenapa nih? Yang saya khawatirin tuh nggak saya rem bang, nggak saya rem, takutnya ya begal itu tadi ya. Oh pas mati posisi masih jalan, nggak saya rem, dan saya juga khawatirnya wah terberhenti di depan makam itu lagi, karena itu saya selalu lewatin gitu kalau siang apa, dan malam juga biasanya saya lewatin, cuman emang saya kencang mulu kalau di situ karena agak lumayan merinding tuh di situ. Udah saya mati motor, nggak saya rem bang, saya pertahaninnya itu kecepatannya tuh. Tapi namanya motor mati kan lama-lama jalannya pelan kan. Jalannya pelan. Nah, apesnya itu saya itu motor berhenti pas di depan gerbang makam itu, Bang. Itu gelap banget, Bang. Itu kayak wah, ini kayaknya malam apes banget ini. Cuman ya saya gimana caranya biar saya motor cepet nyala gitu. Saya sela-sela itu kagak nyala, Bang. Saya naik motor emang agak tua, nggak ada indikator bensinnya bang. Saya langsung mikir, wah bensinnya kali ya. Saya buka bensin, itu saya nggak ngeliat apa-apa, cuman emang agak lumayan sedikit merinding gitu. Pada saat ya mungkin dingin juga atau apa, saya nggak tahu ya, cuman ya agak merinding juga. Saya buka, lihat bensinnya, saya masukin tangan gitu, saya masih ada gitu, masih ada bensinnya, masih ada bensin, masih basah gitu. Saya tutup lagi, saya sela lagi, kagak nyala gitu. Wah kayaknya apa banjir ya apa, karena saya sela-sela nggak nyala kan. Saya buka lah tuh busi tuh, saya buka, saya bersihin, saya tes gitu businya ada api apa enggak gitu. Saya sela ada apinya bang, jadi kayak ngerasa ini kayaknya nggak trouble deh. Masalahnya bukan di motor ini. Iya, maksud saya ini udah akhirnya daripada kayaknya makin merinding gitu kan. Saya dorong lah bang motor bang, mau ke arah rumah saya nggak balik lagi gitu kan. Karena sama aja mau ke sana mau ke sini sama aja jauh gitu kan. Mendingan agak mendekati ke rumah lah gitu. Takutnya emang motor mati aja gitu kan. Udah saya dorong. Nah pas saya dorong itu motor kayak ngerasa berat aja bang. Kayak ada yang nahan aja gitu, kayak ada yang ngikut di belakang gitu, kayak ada yang gimana sih, kayak dorong tapi ada yang duduk di motornya. Jadi saya bawa gitu, wah kok berat ya. Sampai saya periksa rem, takutnya ngerem gitu kan. Cuman kagak, ya normal-normal aja semua gitu. Saya dorong, ini saya udah mulai aneh nih, kayak wah ini nggak beres nih kayak gini nih. Maksudnya ngedorong motor itu, posisi mati ngedorong motor di makam itu? Iya, di depan makam itu. Itu kayak gimana sih, kayak ada yang duduk gitu ya? Iya, kayak agak berat gitu bang. Karena saya nggak ngeliat apa-apa di jok itu, saya nggak ngeliat apa-apa. Kayak agak berat aja gitu? Kayak agak berat aja gitu. Saya dorong, akhirnya ya lumayan pegel juga kan, namanya motor berat gitu, agak lumayan pegel. Saya standarin tuh bang, saya bakar rokok di situ. Iya. Ini saya udah capek kan, terus hampir dorong motor, sampai keringetan, saya nyala motor. Saya bentak tuh, lu kalau mau rese jangan nama orang capek gitu. Tapi ya saya kayak gitu, saya berani-beraniin aja gitu. Saya baca-baca sebisa saya gitu, dalam hati saya baca-baca. Saya baca Al-Fatihah, ayat kursi gitu. Ya sebisa saya aja lah. Nah saya sholat sekali masih mati tuh. Pas kedua kalinya itu nyala bang, motor bang. Itu motor nyala. Cuman posisinya emang udah nggak terlalu di pintu makam sih, karena udah saya dorong agak lumayan lah, kayak 20 meter atau 30 meter tuh udah saya dorong. Itu saya 2 kali saya sholat, itu nyala bang. Dari situ saya langsung buru-buru pulang bang. Nah
Tapi sepanjang jalan itu saya mikirin kayak ini kayaknya ada yang aneh nih belakangan ini nih. Maksudnya ya saya berkaca juga kan, oh kayaknya dulu nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gini gitu, kenapa sekarang sering banget gitu. Nah selang berapa lama itu saya cerita bang sama ibu saya, kemarin awalnya motor mogok gitu, tapi tiba-tiba mati, aneh banget lah. Gimana tiba-tiba mati? Itu kali bensinnya habis, ada bensinnya gitu. Kalau diperiksa, terus pas dorong tuh agak berat gitu. Ya mungkin capek kali apa gitu kan. Ibu saya juga nggak terlalu percaya hal-hal kayak gituan bang. Terus saya cerita lagi gitu, saya kayak berusaha ngeyakinin kalau saya tuh ngalamin hal-hal mistis. Saya ceritain tuh hal mistis yang sebelumnya saya temuin tuh. Ibu saya diem tuh. Coba yuk, ruqyah yuk. Kata ibu saya gitu. Coba yuk ruqyah. Ruqyah tuh diapain ya? Saya nggak tahu tuh. Saya pada saat itu ya belum pernah juga di ruqyah tuh kayak gimana gitu. Ya udah, cuma dibaca-bacain doang gitu. Nah, saya nggak bisa bilang itu ruqyah juga sih, karena setelah saya tahu belakangan itu kayaknya itu bukan ruqyah lah intinya gitu. Itu apa namanya? Intinya orang pinter lah diobatin gitu. Bukan ruqyah lah, intinya saya sama ibu saya diajak ke orang pinter lah gitu. Nah, orang pinternya ini lumayan terkenal juga lah di daerah saya gitu. Obatin itu ya dibaca-bacain ini air lah gitu, di air suruh minum. Terus saya ditanya-tanya gitu. Tanya-tanya, oh awalnya saya dipegang nih tangan saya nih, di tapak saya dipegang gitu. Pokoknya makanya kenapa saya bilang ini bukan ruqyah, karena saya nggak ngeliat, saya nggak dengar itulah ayat-ayat gitulah. Cuman ya saya samar-samar gitu kayak dia baca-baca sesuatu, cuman saya nggak yakin ya itu ayat suci Al-Quran gitu ya. Dia baca terus ditanya saya, ini dapat ilmu dari mana? Kata orang pintar itu, dapat ilmu. Dalam hati saya tuh gitu ya, dapat ilmu apaan gitu kan? Kata dia nanya lagi tuh, enggak kok. Saya jawab, ilmu apaan ya pak? Iya ini kamu dapat pegangan ini dari mana gitu? Wah saya boro-boro kayak gitu pak, saya nggak percaya justru sama hal kayak gitu. Iya ini kamu ini ada yang ngikutin katanya. Ngikutin? Kamu pernah pingsan nggak? Atau ngerasa kayak di gemblok gitu di pundak? Kalau pingsan sih pernah, cuman waktu itu saya pingsan tuh, saya ceritain akhirnya. Tapi saya awal itu belum cerita kalau intinya saya datang, saya disuruh duduk gitu, terus ibu saya cerita kalau sering nemuin hal-hal kayak gitu. Cuman nggak cerita part saya pingsannya itu. Tapi dia tuh kayak, ini kamu pernah pingsan nggak atau nggak sadar gitu? Atau kayak digemblokin di pundak itu berat gitu. Kalau digemblokin di pundak saya nggak pernah ngerasa berat gitu. Ya saya biasa ngerasa ya pegal-pegal aja mungkin karena saya sering begadang gitu kan. Cuman yang pingsan itu ya saya ceritain lah kejadian yang saya waktu itu pingsan. Begini, iya ini nah yang anehnya lagi saya nggak cerita kalau pas sebelum saya pingsan itu kan saya ngerasa dingin gitu kan, terus saya ngelewatin tempat itu gitu, terus saya nggak cerita, tapi dia bisa tahu juga bang, kayak kamu ngelewatin tempat ini, dia nyebut tempat juga, jadi makanya saya bisa bilang wah ini apa emang ini orang beneran pinter pesakti gitu kan. Iya, saya iyain gitu, dia nanya itu saya iyain. Nah baru di situ dia cerita katanya di situ ya saya percaya nggak percaya ya, dia bilang situ ada kayak kerajaan gitu, terus ratunya ini ngelihat kamu pas posisinya berangkat gitu. Nah
pas posisi berangkat itu ditungguin sama dia gitu. Ditungguin, diikutin. Itu pas yang sebelum pingsan itu ya? Iya, posisinya sebelum saya pingsan, ya kan saya lewatin tempat itu. Saya selalu lewatin tempat itulah kalau setiap mau ke arah Tangerang Kota lah. Dia cerita tuh, dia kasih tahu ke saya gitu. Jadi pada malam itu saya diikutin sampai ke warnet lah pas pulangnya itu. Mungkin itu pas saya ngerasa dingin itu dia udah ngikutin kali ya. Itu saya nggak tahu lah pokoknya. Karena saya nggak ngerasa aneh, cuman dingin aja waktu itu. Dia ngikutin sampai ke tempat kamu nongkrong. Dia bilang nih tempat nongkrong gitu. Padahal itu sebenarnya sih warnet ya. Cuman kalau di runutin dia bisa tahu ya? Iya, posisinya dia bisa tahu. Cuman dia bilangnya tongkrongan gitu ya. Ya benar juga sih sebenarnya. Saya juga nongkrong di warnet juga gitu. Untuk tongkrongan gitu. Kamu dia tuh suka sama kamu katanya. Pengen ngajak kamu gitu. Cuman ini kamu banyak yang nolongin. Ya, saya langsung inget tuh nolongin. Mungkin itu kakek nenek saya gitu, mungkin ya yang nolongin saya gitu. Saya nggak tahu juga lah. Ini dalam hati saya, ya saya iyain aja gitu. Oh gitu ya. Iya ini karena banyak yang nolongin, makanya kamu masih dikasih selamat gitu. Kalau nggak ada yang nolongin, kita nggak bakal ketemu nih sekarang. Mungkin kamu udah meninggal gitu. Oh gitu ya. Nah, akhirnya di situ kata dia, ini saya cabut aja ya, kata dia. Wah saya nggak ngerti tuh Pak, maksudnya cabut apa gitu. Ya ini ada ada yang ketinggalan lah dari si ratu itulah, sosok ratu itu ada yang ketinggalan katanya. Betul, akhirnya dia ini saya saya nggak tahu lah, pokoknya digini-giniin lah gitu. Ini terus dia tiba-tiba kayak diangkat gitu. Coba tangan kamu nih, mau megang nggak? Digini nama dia. Apa gitu, saya nggak ngerasa apa-apa gitu, saya nggak ngeliat apa-apa. Cuman emang agak panas bang di sini bang, kayak agak panas gitu. Udah jangan lama, nanti kamu kerasukan kata dia. Agak serem juga ya, udah tuh. Habis itu ya udah gitu. Nah dari pas habis kejadian itu sampai sekarang ini, saya udah nggak pernah ngeliat hal-hal aneh kayak gitu lagi bang. Ya bisa dibilang normal, ya cuman kadang kayak ngerasa merinding ya, kayaknya semua orang juga wajar sih ya, kayak merinding gitu. Begitu ya. Cuman ya habis kejadian itu ya, saya agak mulai takut bang. Kalau kayak untuk pulang jam 2, jam 3 tuh saya agak takut. Ya selain takut sama begal ya mistis. Ya sama yang mistis itu juga saya agak takut juga belakangan ini. Setelah diproses ruqyah atau pengobatan itu bang, berarti bisa dikatakan sampai sekarang tuh udah nggak ngalamin lagi yang aneh-aneh lah ya? Udah nggak pernah bang, udah nggak pernah ngalamin hal aneh, terus bukan ketemu ya, maksudnya nemuin yang di luar logika gitu, kayak yang tadi tuh yang motor mogok lah tiba-tiba gitu, itu nggak pernah saya ngalamin. Ya cuman kayak merinding gitu ya, kalau kayaknya semua orang juga gitu kan. Oh iya bang, tadi yang di pengobatan itu sempat disuruh megang ya, yang bentuk itu sama itu. Iya. Nah, kalau yang dirasakan itu selain hangat itu bertekstur atau gimana ya? Kayak agak nyucuk-nyucuk gitu juga. Oh iya, si orang pinternya itu juga bilang bang, katanya ini tuh bentukannya kayak landak, tajam-tajam gitu. Mungkin itu karena dia tajam itu di saya agak hangat gitu ya. Cuman saya nggak ngerasa teksturnya itu kayak tusuk-tusuk gitu sih. Cuman kayak dia cerita ini bentukannya kayak kayak landak laut gitu, duri tajam gitu. Dia bilang ditaruh tangan saya terus jangan lama, nanti takutnya kerasukan gitu, takutnya masuk lagi ke dalam badan saya gitu. Udah ya saya nggak ngeliat bentukannya kayak gitu, cuman dia bilang bentukannya tuh menyerupai landak gitu, landak laut ya, bukan landak yang darat, landak laut bulat
tajam-tajam gitu katanya sih gitu. Yang terakhir nih Bang, Iya. yang mau saya pertanyakan. Awalnya nih Bang Nuh ini tidak terlalu percaya ya dengan hal-hal gitu ya? Bisa dibilang gitu Bang, saya nggak terlalu percaya ya sama hal-hal kayak gitu. Sampai ya saya ngelihat sendiri gitu. Ya walaupun nggak kayak yang dideskripsikan kayak di film-film gitu Bang. Nggak kayak, ya bentukannya kayak yang beberapa kali saya lihat itu, ya bentukannya normal kayak orang nyapu, ya emang beneran wujudnya orang gitu. Karena posisinya emang ngebelakangin saya kan, jadi nyapu gitu. Ya bentuknya kayak orang yang apa ya, nggak ada yang aneh sih Bang. Cuman yang aneh ya yang itu aja sih, yang di atas yang terbang itu. Genteng itu ya? Iya, yang di genteng itu terbang itu kayak handuk sih yang dibilang. Nah setelah mengalami kejadian seperti itu, apakah masih nggak percaya? Gimana ya, percaya nggak percaya sih Bang, karena nggak ngelihat lagi sih, maksudnya nggak ngalamin hal-hal kayak gitu lagi setelah saya dibawa ke orang pintar itu sih. Kalau dibilang percaya ya percaya, mungkin ya kita kan dengan alam gaib itu kan hidup berdampingan kan, bisa dibilang percaya. Mungkin pada waktu itu ya saya ngerasanya ya saya lagi apes aja mungkin gitu. Oke, gitu sih Bang. Terima kasih ya Bang Nuh Ya, sudah sama-sama berbagi Bang. ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat Ya. sobat dadakan, dan mungkin buat sobat dadakan yang pernah mengalami hal serupa bisa berbagi di kolom komentar ya Bang. Ya. Iya. Terima kasih ya Bang sekali lagi. Ya, Sudah ini sama-sama, semoga Bang. sukses, semoga semua harapannya dikabulkan, Ya. lancar-lancar dan sehat selalu ya Bang. Sehat selalu juga Bang. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, buat kalian yang ingin terus menyaksikan podcast dadakan horor ini, silakan di like, komen, share, dan subscribe channel vlogger dadakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.